Masuk pertengahan bulan suci Ramadan, inilah kisah kekompakan keluarga Gen Halilintar, yaitu pasangan Geni dan Halilintar yang memiliki 11 anak. Selalu menjadi inspirasi karena cerita mereka tentang bagaimana hidup bersama dan mengelola manajemen keluarga dengan memiliki tugas masing-masing. Lalu seperti apa kekompakan Gen Halilintar ketika berbuka puasa bersama kemarin? Benarkah di saat berbuka masing-masing Gen secara spontan telah memahami perannya, terutama untuk membantu dan menjaga yang lebih kecil? Seperti apa ketika tiap Gen terlihat saling melayani dengan penuh cinta kasih di meja makan? Pemirsa Intens, kali ini berjumpa lagi dengan kesebelasan Gen Halilintar dan kita sedang berada bersama Pak Dr. Syafi Antonio dalam acara buka bersama Gen Halilintar, My family, my team. Okay. Absent, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Why you and me find each other? Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me. Those eyes, lips, you can deny. Terlihat luar biasa karena indahnya bisa saling melayani dengan tulus. Mumtaz Halilintar, anak ke-9 dari 11 bersaudara, tampak menonjol dalam banyak hal. Salah satunya jika diajak berbicara. Mumtaz yang baru berusia 5 tahun akan fasih merespons dengan bahasa Inggris. Bahkan terkadang menyelipkan beberapa kata dalam bahasa Spanyol. Seperti apa Mumtaz ketika berbicara bahasa Inggris dan bahasa Spanyol? Mumtaz, Soto ayam. Soto ayam. And it's yummy. It's yummy. I'm eating soto ayam. It looks so yummy. I love, yeah. Delicioso. Delicioso. It's Spanish. Gracias. What TV is this? Intense RCTI. RCTI. It's like It's intense. Gracias. Pemirsa Intense. Gracias. Intense. 4 o'clock is traffic jam. So we should be in the road in 2 o'clock. And when we're already here, it has to be 4 o'clock. Nah, ketika Mumtaz lahir, ya itu saya bahkan sejak dari kandungan saya sudah suka berkomunikasi dengan dia dalam bahasa Inggris. Jadi ketika dia lahir juga dalam dia baby pun saya ajak bahasa Inggris terus. Dan ketika dia mulai ngomong, terus dia langsung bahasa Inggris jadinya. Dan dia berkomunikasi dengan yang lain juga saya minta berbahasa Inggris. Jago berbahasa asing, Mumtaz yang bercita-cita ingin menjadi seorang presenter memiliki juga keunggulan dalam bidang agama. Tak hanya bisa mengumandangkan azan dengan baik, Mumtaz pun terlihat lancar ketika melafalkan surat Al-Kahfi, salah satu surat di ayat suci Al-Quran. Lalu benarkah setiap selesai sholat subuh dan maghrib, semua Gen Halilintar dibiasakan untuk membaca surat Al-Kahfi? Lalu seperti apa ketika Sai, Gen ke-6 mendampingi Mumtaz saat melafalkan surat Al-Kahfi? Setelah habis sholat subuh, itu biasa Gen Halilintar membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi dari 1 sampai 10. Diulang 3 kali. Nah, pokoknya setelah subuh sama setelah maghrib. Sekarang ini Mumtaz sama Solehah mau baca surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitab man yunzil ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati annahum ajrun ma'akhirina fiha wa yunzilul alladzina qalu taqaddallahu Malam bi Umi wala iya bayi kalau sekarang tentang Fuaim iya kuluna ilah. Yang paling intinya religi itu bukan mengajarkan hukum atau syariat. Yang paling utama adalah pengenalan kepada Allah.
yang punya syariat ya. Kalau mereka udah kenalnya tuh benar-benar kenal, jadi artinya kenal kepada Tuhan tuh maha berkuasa, maha bisa menjatuhkan, menghidupkan, mematikan, menaikkan, menyusahkan, memudahkan gitu ya. Itu yang ditanamkan dalam setiap hari 24 jam. Nah itu membuat mereka lama-lama jadi ada rasa ya, rasa sama Allah, ada rasa. Nah dari rasa itu timbul naksir, timbul cinta. Nah akhirnya dari situ kita nggak perlu suruh-suruh. Ya ibarat Muntas tuh, Mami, I haven't pray gitu. Jadi bukan yang kita mesti ini gitu ya. Dalam keadaan traveling, Mami, it's already this time, kita mesti cepat sholat gitu. Jadi mereka udah ada rasa gitu ya. Jadi bukan lagi, kamu mesti ini, mesti itu, mesti ini. Kalau nggak ada orang tua, mereka nggak lakukan. Itu enggak. Jadi udah dari dalam dirinya sendiri. Dari kisah kekompakan Gen Halilintar dan kehebatan Muntas Halilintar, kisah lain datang dari dua bintang muda yang tengah bersinar, Verrel Bramasta dan Al Ghazali. Lalu seperti apa berkah Ramadan yang diterima Verrel yang ternyata sudah bisa membangun rumah sendiri? Sama-sama sukses dalam karir. Lalu bagaimana dengan kehidupan asmara Verrel dan Al Ghazali? Apa jawaban Al saat diberitakan dekat dengan Elvira? Simak kisahnya hanya di Intens setelah jeda berikut. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nike Kusmarini akan hadir menemani Anda. Meninggalkan kisah Gen Halilintar, maka inilah kisah dari dua bintang muda tanah air di bulan suci Ramadan. Seperti apakah berkah yang diterima Verrel Bramasta yang berhasil membangun sebuah rumah baru? Benarkah rumah itu dipersiapkan Verrel untuk sang calon istri jika menikah nanti? Lalu bagaimana dengan Al yang tak kalah suksesnya dengan Verrel? Benarkah Al kini sedang dekat dengan Elvira?